perbincangan Smart FM Radio Talk dan kita membahas tentang permasalahan kebijakan dan implementasi program P4GN di Provinsi Sumatera Utara Semarang dalam menanggulangi masalah narkoba. Jika Anda ingin berkomentar, memberi masukan atau tanggapan, silakan Anda boleh kirimkan nanti pertanyaan Anda melalui SMS atau WhatsApp kami di 08 116151018. Kita masih bersama dengan Bapak Soritual selaku penyuluh narkoba Ahmadiyah PNNP Sumatera Utara. Dan tadi di segmen pertama Bapak sudah sempat cerita bagaimana Sumatera Utara ini kondisinya sangat miris gitu ya, karena kita menempati posisi pertama secara nasional. Bahkan juga di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara kita juga penyumbang terbesar penyalahgunaan, salah satu penyumbang terbesar ya Pak ya, penyumbang terbesar penyalahgunaan narkotika. Nah tadi Bapak juga sudah sampaikan usianya ada terjadi terbalik, kebiasaan terbalik. Kalau di tahun 2015 dulu yang paling besar disumbang oleh usia pekerja gitu ya Pak ya, dan sekarang di tahun 2020 ini malah di usia pelajar gitu ya Pak ya. Pak, untuk bisa diantisipasi sama semua pihak, karena ini usia pelajar, orang tua kah, guru kah gitu ya, atau bahkan senior gitu ya, kakak-kakak pembimbing, kakak-kakak kelas dan sebagainya. Apa sih Pak sebenarnya kondisi yang terjadi di kalangan remaja ini sehingga mereka rentan gitu Pak menjadi sasaran dari penyalahgunaan? Ya, Mbak Ica, selain memang usia pelajar ini usia yang masih panjang, yang menjadi satu aset tanda kutip bagi para bandar, bagi para pengedar, bagi para orang yang menggeluti bisnis haram itu, mereka memanfaatkan kesempatan dan momen ini. Jika saja generasi muda sudah dicopoki dari sejak saat ini misalnya, maka kebutuhan akan narkoba itu akan terus eksis. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Jadi apa segala cara para bandar sindikat yang berbisnis, berkarya dengan itu, melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu, mereka akan melakukan berbagai cara upaya, termasuk memfasilitasi, memberikan bantuan. Dan ini tidak bisa juga langsung melalui yang bersangkutan generasi muda, bisa juga melalui keluarga atau masyarakat. Sekarang ini banyak beberapa hal peristiwa, ada semacam pemberian sukarela, sumbangan-sumbangan sukarela yang tanda kutip disponsori pada mereka adalah pelaku-pelaku bisnis narkoba itu. Jadi ini semua seakan-akan mereka berbuat baik, memberikan perhatian, tetapi dengan maksud supaya bisnis mereka itu bisa mendapat secara tidak langsung dukungan. Jadi ada beberapa lokasi ketika dilakukan razia misalnya, karena di situ diduga ada bandar narkoba dan transaksi narkoba, tetapi masyarakat, sebagian masyarakat atau ada masyarakat yang seolah-olah menghalang-halangi petugas untuk masuk ke dalam. Nah, jadi itu dari kondisi para bandar, para pengedar yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mengapa generasi muda atau pelajar ini yang menjadi yang paling besar penyumbang penyalahgunaan narkoba sekarang ini? Karena memang kita akui sebagai generasi muda remaja kan memiliki sifat rasa ingin tahu yang luar biasa. Jadi mereka memang karena rasa ingin tahu yang luar biasa inilah seharusnya keteladanan orang tua, keteladanan tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai tokoh pendidik di lingkungan masing-masing ini perlu kita munculkan supaya mereka bisa melihat hal yang positif, hal yang berguna, sehingga mereka rasa ingin tahu itu seharusnya mencontoh yang positif, bukan yang sebaliknya. Tapi fakta Mbak Ica, kita lihat sekarang ini beberapa laporan masyarakat baru ditangkap, dilepas, baru diamankan, dilepas, dan ini dipublish, ini diketahui oleh generasi muda kita, dan ini menjadi apa? Masukan yang sangat negatif bagi imajinasinya, pikirannya, sehingga dia tidak memiliki rasa takut lagi. Karena apa? Ada contoh-contoh orang yang sudah diamankan, orang yang sudah ditangkap lah katakan seperti itu, lepas. Di samping itu adanya pabrik-pabrik tidur juga yang tidak mencerminkan etika atau cara hidup yang baik. Mohon maaf, kita tidak menyinggung sebuah profesi, tetapi mereka di dalam mengembangkan profesinya, tugas-tugasnya menggunakan narkoba. Apa yang terjadi di media kita lihat, ditayangkan begitu, mereka senyum-senyum, ujung-ujungnya apa? Katakan direhabilitasi salah satunya, tapi setelah itu bagaimana? Ini kan akan berdampak pada generasi muda.
Jadi dengan kata lain Mbak, kenapa generasi muda ini banyak faktor sebenarnya. Pertama faktor individu. Generasi muda itu individunya labil, ya kan, rasa ingin tahu. Dan dia memang melihat apa yang dilihat kita mau dilakukan gitu. Jadi seharusnya kita yang tua, generasi muda, orang tua, tokoh pendidik, berikan yang terbaik bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita mencontoh yang baik. Yang kedua adalah faktor ketersediaan zat, Mbak Ica. Karena ada Pak Meo yang mengatakan, mungkin Pak Meo kita katakan lebih gampang mencari narkoba daripada mencari lontong sayur di Kota Medan. Oh gitu Pak, ya, seperti itu sampai ya. Cari lontong sayur jam 12 malam iya. udah susah ya. Betul Pak. Tapi kalau narkoba jam 12 malam, dini hari pun bisa dicari. Nah ini kan miris kita mendengar. Jadi faktor ketersediaan narkoba itu juga mempengaruhi generasi muda bisa cepat terpengaruh untuk menggunakan. Nah jadi selain faktor individu adalah faktor ketersediaan zat atau narkoba itu sendiri. Artinya mudah untuk didapat gitu ya Pak ya. Masa lebih sulit kita cari lontong sayur misalnya seperti itu kan. Nah, jadi ini merupakan cambukan kepada kita. Dan yang mungkin salah satu juga adalah faktor keluarga. Faktor keluarga. Jadi kalau keluarga ini kan ya kita sebagai orang tua, kita punya anak-anak, marilah sesibuk apapun tanggung jawab dan tuntutan kita secara ekonomi, tambah kondisi pandemi ini, kita kiranya dapat memperhatikan dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kita mulailah dari diri kita, keluarga kita, dan nanti mudah-mudahan itu menjadi sesuatu energi yang positif yang bisa berkembang kepada tetangga dan lingkungan kita. Dari sisi pengedar, mereka melihat bahwa usia pelajar ini merupakan usia yang sangat prospek begitu ya Pak, untuk bisnis mereka bisa berkesinambungan karena masih akan terus panjang, karena memang sifatnya pengguna narkoba ini edik ya Pak ya, candu ya Pak ya. Salah satu edik, candu gitu. Jadi kalau udah sekali coba bisa reaksinya coba lagi. Tapi Pak sorry itu pengen tahu juga nih Pak, kenapa ini kemudian dilarang? Apa sih sebenarnya bahayanya? Adik-adik kita juga mungkin perlu tahu Pak, karena mereka tahunya keren gitu ya, supaya diterima sama kelompok tertentu supaya bisa gabung gitu, tapi kurang digaungkan tentang bahayanya apa sih sebenarnya untuk sel-sel otak mereka, untuk pertumbuhan mereka gitu. Ngomongnya untuk Indonesia nanti generasi selanjutnya, untuk masa depan, apa sih sebenarnya kontribusi mereka Pak? Gimana tuh Pak? Ya, Mbak Ica dan seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada, bahwa kalau kita katakan pemberitaan atau pemberian informasi tentang bahaya narkoba kurang, sebagai masukan kita terima. Tetapi zaman sekarang kan Mbak, selain dengan tatap muka, kita bisa sudah mengupload, mencari berita informasi tentang yang namanya narkoba dan bahayanya. Jadi sebenarnya masalah informasi itu mudah kok untuk kita dapat, bahaya dan segala macam akibat dari penyalahgunaan narkoba. Dan di sini memang seperti tadi, kenapa sepertinya mereka kurang memperhatikan itu gitu, atau kurang mengindahkan itu. Ya kita sebagai katakanlah penyuluh dalam hal ini, ya kita hanya menyampaikan harapan dan bahayanya, bahwa antara lain bagi pemirsa dan pendengar semua, selain faktor fisik, faktor sosial, faktor kesehatan, bahkan juga keamanan itu menjadi terabaikan, bahkan bisa hilang masa depan. Berbicara generasi muda, kita tahu ada namanya bonus demografi di tahun 2025 sampai 40, di mana pada era itu usia produktif akan lebih banyak jumlahnya dari yang tidak produktif. Kalau pada era itu nanti siapa mereka yang akan ada di sana? Ya mungkin adalah orang-orang yang lahir di atas tahun 90 atau generasi milenial sekarang. Jadi oleh karena itu bagi generasi muda lah tentunya menjadi konsen utama kita, agar mereka ini jangan sampai terjerumus menyalahgunakan narkoba. Sebab pada nanti zaman atau era bonus demografi itu, mereka tidak tersingkir karena tidak produktif. Karena kalau sudah menggunakan narkoba, tadi memang benar, salah satu kelemahan atau bahaya narkoba adalah adanya zat yang namanya ediks atau rasa kecanduan, ketagihan. Itu kalau mereka sudah menggunakan sekarang kan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkarya, untuk mengembangkan kemampuan mereka. Oleh karena itu bagi generasi muda, kami mau ingatkan, kalau Anda mau keren, kerenlah karena berprestasi, kerenlah karena belajarmu bagus, karena perilakumu bagus. Kalau kamu bilang
pakai narkoba pasti keren, itu adalah sesat dan itu keliru. Tidak ada orang yang pakai narkoba yang akhirnya dia menjadi keren, tapi malah sebaliknya, masa depannya hancur, fisiknya hancur, keluarganya hancur, orang tuanya hancur, suami atau istrinya pun hancur. Artinya orang yang paling mengasihi dia pun akan hancur juga. Jadi tidak ada kata keren, kata hebat bagi generasi muda oleh karena makin narkoba. Kalau mau generasi yang keren, yang gaul, jadilah generasi yang anti narkoba. Belajar yang baik, tingkatkan prestasimu, kembangkan potensimu, bukan dengan narkoba. Iya, betul. Ini perlu banget dipahami sama anak muda gitu ya Pak ya. Seperti Bapak sampaikan tadi, keren itu maunya jangan gara-gara pakai narkoba, tapi karena berprestasi ya Pak Soritua ya. Nggak ada orang yang menggunakan narkoba akhirnya berprestasi ya Pak ya, atau gemilang ya Pak ya. Kita tahu pemberitaan banyak banget malah artis-artis yang punya nama dan punya nama dan prestasi secara dunia entertain gitu, tapi akhirnya berakhir dengan sangat tragis gitu ya Pak ya. Iya. Itu justru harusnya menjadi contoh buat adik-adik kita. Dan mereka akhirnya menyesal, minta maaf kan. Pada penggemar segala macam minta maaf. Oke, baik. Nanti kita juga akan cari tahu ya Pak ya, kalau misalnya untuk adik-adik kita yang sudah sempat menyalahgunakan, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka gitu ya Pak ya. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita break dulu Pak Soritua. Kita akan kembali untuk Anda usai jeda. Mulai sebentar maka Anda pastikan tetap bersama.